Nah, pertama Islam. Nah, orang Islam ini kata Buya Hamka, kalau kamu ingin mengetahui orang Islam, lihatlah ketika hari raya. Nah, di sana orang Islam banyak. Banyak kan? Banyak. Yang kedua katanya Buya Hamka, kalau kamu mau lihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihatlah sholat subuhnya. Kalau orang sholat subuh berarti imannya. Betapa banyak orang yang setahu jangan sekali terlasan bener. Ya, pas katanya ke Sattar asarungan biha. Panuku umik nang tidak ada. Ini pokoknya Allahu Akbar. Dan malaikat yang termati ya pesan. Nah, yang ketiga ihsan. Ihsan ini anta budullah ka'annahu tara. Beribadahlah kamu seperti melihat Allah. Bahwasanya Allah melihat kamu. Jadi ibadah yang tertinggi ini ihsan. Jadi kalau saya berpikir gini, orang sekarang tidak mampu berkurban. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bersabda kan, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Nah, kalau dibahasakan gini, nanti di hari raya Idul Adha, kalau dia tidak berkurban, tidak usah sholat. Kalau bahasa lebih jelasnya, jadi orang yang berkurban itu yang mampu ya. Nah, kalau saya berpikir, kalau ukuran mampu itu menurut versi kita mungkin tidak mampu semua. Tapi versi Rasulullah, semiskin apa kita? Rasulullah tidak makan 3 hari. Sadita andin kita itu makan. Jadi Rasulullah setiap tahun berkurban. Bahkan Rasulullah dari berkurbannya, cintanya kepada umatnya, ketika menyembelih satu hewan. Nah, ini yang menjadi dalil kenapa kok kurban satu kambing tidak dikhususkan kepada satu orang tetapi satu keluarga. Karena Rasulullah pernah berkurban satu kambing sebelum dihunuskan pedangnya, alat mengoroknya. Rasulullah bersabda, Allahumma inni min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad dan keluarga umat Muhammad. Jadi dalil ini oleh para ulama, satu kambing itu bukan satu orang tapi satu keluarga. Nah, ini banyak salah paham di masyarakat. Kurban itu katanya seumur hidup satu kali. Bukan, kurban itu setiap Idul Adha dan hari tasyrik itu kita berkurban. Kenapa? Karena pahalanya besar. Nah, sekarang dagingnya ini, nah kalau kita ikut Rasulullah, jadi ketika terhunus, kita tidak makan dari malam, dari subuh itu, seperti orang berpuasa tidak makan sampai selesai sholat Idul Adha. Kemudian ketika disembelih hewan kurban kita, kemudian ambil hatinya, potong sedikit, kemudian dicuci bersih, kemudian di situ dipanggang. Setelah dipanggang kita makan. Nah, sunnahnya, sisanya ini kita kasihkan semua. Nah, ini yang paling utama, Bu. Tetapi diperbolehkan. Waalaikumsalam. Ini yang paling utama ya. Jadi paling utama. Kemudian diperbolehkan. Nah, ini boleh apabila kita mengambil daging tersebut itu sepertiga. Jangan lebih. Ustaz, kalau kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Enten Ustaz, pokoknya boleh nggak setengah Ustaz. Cek kurban ya separuh, sepertiga. Maksudnya sepertiga, misalnya 9 kilo berarti 3 kilo. Ustaz, 3 boleh nggak daging menurut selain bagi ndaknya atur 3 kilo itu daging sama anunya campur. Nah, ini boleh 3 kilo. Nah, 3 kilonya lagi ini boleh hadiah. Nah, sampean misalnya punya saudara mau dikasih daging ini biar nanti makan-makan sama temen misalnya, ini hadiah boleh. Nah, sedangkan yang sepertiganya lagi sedekah. Ternyata banyak di antara kita yang Masya Allah berperang antara iman dan eman. Jadi antara iman dan eman. Ketika kita berkurban karena Allah, seperti perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, ternyata Allah berikan yang terbaik. Istrinya Sarah yang tidak bisa hamil ternyata diberikan hamil oleh Allah. Dan lebih uniknya lagi, anaknya Nabi Ismail yang terlahir dari Sarah itu ternyata orangnya alim. Dari keturunan dari Sarah lahir Ishak kan. Dari Ishak kemudian lahir Yakub. Dari Yakub ini turun semua nabi dan rasul. Jadi kalau keturunan nabi dan rasul itu banyak keturunannya dari Ishak.
Makanya Nabi Ibrahim ini digelarkan oleh para ulama sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapak Nabi dan Rasul. Kenapa kok digelarkan bapak Nabi dan Rasul? Sulaiman itu ke atas ke jalurnya Ishak kepada Ibrahim. Musa, Isa, Dzulkifli itu banyak itu jalurnya ke Ishak semuanya. Ishak ini anaknya Sarah, Sarah ini istrinya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diberikan gelar bapaknya Nabi dan Rasul. Itu gelarnya mulai dari Ishak, dari ke bawah dari Ishak ini. Kemudian yang dari Nabi Ismail ini kosong, tidak ada yang jadi nabi. Nanti baru nyampe kepada Nabi Muhammad. Tapi kedua orang ini, Ismail dan Ishak ini luar biasa semua, Bu. Nah, ini pelajaran, Bu. Orang kalau berkorban karena Allah, Allah akan kirimkan orang terbaik. Seperti Nabi Ibrahim dulu niat mengorbankan anaknya, Allah gagalkan. Ternyata Allah berikan hadiah kepada Ibrahim alaihissalam, lahir seorang anak yang alim luar biasa. Maksudnya ini kamu, sampian mun lampeur taureng, pakun di antara keluarga sampian keturunannya nanti akan diangkat jadi orang alim oleh Allah. Buktikan ini. Mun beda orang cerai, coba sampean besar-besar. Ini anak pilih tetangga. Pas beda si cerai, lihat keluarganya ke bawah. Lihat keluarganya ke bawah. Nanti keluarganya ke bawah, beda sih akan membutuhkan. Jadi Allah begini, Allah akan membuat orang yang memperjuangkan agama Allah yang baik kepada orang, akan dibuat orang ini menjadi orang baik dan anak keturunannya baik. Ya, kan? Jadi ini memang niatkan untuk sering saya pernah sampaikan saya. Islam itu terletak di akal. Jadi gini, Bu, ini kan sebagai kata kunci, ibadah itu terletak di niat. Ibadah terletak di niat. Kalau masalah sosial, muamalah itu terletak di akal. Bedanya riba dengan yang tidak riba, misalnya gini. Sampean punya uang sampean 5 juta. Kemudian ada yang datang ke sampean. Bu, boleh enggak saya pinjam uangnya? Oh, boleh. Buat apa? Saya mau bisnis, mau jualan nasi. Oh, iya baik. Dikasih sama sampean 5 juta. Nah, kemudian sampean bilang, tapi nanti saya minta ya hasilnya 1.000 rupiah dari 5 juta. Riba. Karena sampean minta hasil dari 5. Nah, boleh, Bu, jangankan sampean ngambil 100.000. Yang tadi ngambil 1.000 kan, sekarang sampean ngambil 500.000 dari 5 juta. Cuman akadnya gini, oh baik, sampean butuh apa saja, Mbak? Oh, butuh begini disebutkan semuanya. Ini. Baik, Mbak, kan biasanya sampean kalau kulakan sendiri kan harganya begini kan. Saya kulakan ya, soalnya saya kenal dengan teman saya. Nah, cuman nanti saya jual ke sampean dengan harga segini. Paham, Bu ya? Jadi akadnya nanti sampean jual, bukan pinjam. Nanti saya jual ke sampean harganya segini, Mbak. Mbaknya ini misalnya beli di toko A, misalnya tokonya kecil. Jadi kalau beli ini dapatnya 5 juta. Sedangkan kalau sampean yang beli, karena toko sampean punya kenalan agen besar, sampean dapat harga 4,5 juta misalnya. Sampean beli datang ke sana. Nah, Mbak, saya kulakan, Mbak ya. Bukan dibelikan. Kalau dibelikan beda lagi. Saya kulakan, Mbak ya. Nah, ternyata sampean dapat harga 4,5 juta. Mbak, ini Mbak saya jual ke sampean dengan harga 5 juta. Sama saja kan? Dia beli sendiri dengan. Nah, kemudian Mbak, saya jual ke sampean harga 5 juta. Boleh sampean bayar cash, boleh sampean nyicil nanti. Oh, iya Ibu, terima kasih. Dikasih lah sampean. Apa bedanya? Sampean sudah hasil 500.000. Nah, ini tidak riba ini. Nah, boleh. Karena sampean menjual, bukan meminjamkan. Jadi letaknya riba dengan tidak riba bukan terletak pada nominalnya, tapi terletak pada akar. Paham ya? Makanya ada orang tetap memaksakan dengan riba, padahal Allah mengancam riba. Orang yang tetap dengan riba itu seakan-akan memang berani sama Allah. Karena Allah itu mengumumkan perang kepada orang pelaku riba. Maka nanti orang yang memakan riba ketika di hari kiamat, dia seperti orang yang kesurupan setan. Dia bontang-banting, kan kayak orang kesurupan atau yang ini. Kenapa? Karena Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Misalnya sampean ada diri cerai, misalnya, bukan sampean orang lain. Mata nyaman. Misalnya ada orang yang memang terpaksa mau pinjamkan uang itu. Ini saja datang orang misalnya, sampean kebutuhannya apa? Ini saya butuh ini. Oh baik, saya beli ya.
nanti saya jual ke sampean. Sampean nyicil ke saya, boleh. Nah, Jangan boleh. dikasih uangnya ya. Jangan dikasih uangnya. Nah, cuman jadi masalah sekarang. Ini memang ruwet ini pembahasannya. Yang menjadi muamalah memang ruwet. Sekarang masalahnya rata-rata orang pinjam uang itu Uangnya yang bukan, iya, bukan untuk usaha, tapi untuk bayar utang. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, betul. Gali lubang tutup lubang. Jadi kalau sudah pinjam uangnya, ini sudah enggak ini sudah. Tidak ada yang mau. Enggak mata sudah. Nah, ini gua ya ini ya, akhir zaman memang. Makanya Bu, nanti di akhir zaman ini fitnah luar biasa kata Rasulullah. Tetapi yang membuat orang Tapi itu kalau gini, dalam Islam itu rukun itu kan ada 3. Kuncinya satu. Yang pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Nah, pertama Islam. Nah, orang Islam ini kata Buya Hamka, kalau kamu ingin mengetahui orang Islam, lihatlah ketika hari raya. Nah, di sana orang Islam banyak kan? Banyak. Yang kedua katanya Buya Hamka, kalau kamu mau lihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihatlah sholat subuhnya. Kalau orang sholat subuh berarti imannya. Betapa banyak orang yang setahu jangan sekali terlasan banget. Ya, masuk. pas katanya ke Sattar asarungan biha. Pas nunggu menit nang tidak ada. Ipa ngomong, Allahu Akbar. Dan malaikat yang termati, ya kan pesan. Nah, yang ketiga Bu, ihsan. Ihsan ini antakbudullah ka'annahu tarah. Beribadahlah kamu seperti melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, percayalah bahwasanya Allah melihat kamu. Jadi ibadah yang tertinggi ini ihsan.